Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub amin wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan segenap pecinta dan pendamba syafaat Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahsu bidzikri, guru mulia kita yaitu kiai kita yang membimbing kita senantiasa menuju ridhonya Allah, Kiai Hafid. Mudah-mudahan mata Allah latul hayatukum, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat afiat, murah rezeki, bahagia, sukses dunia dan akhirat. Dan unsur muspika yang telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Camat Sukorambi yang baru, Bapak Dono panggilannya Pak Asro. Isinya mana yang kelupain keluna. Mudah-mudahan Bapak Asro dalam tugasnya di Sukorambi mendapatkan nadrah pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa membawa Sukorambi yang lebih baik, lebih tertib, lebih tenang, bisa menjaga kemaslahatan umatnya semuanya, dan dia jadi pengayom yang terbaik insyaallah. Amin Allahumma. Di sebelah kiri saya tak asing lagi, sudah kenal? Sudah tahu? Siapa namanya? Yang keras siapa namanya? Udah dengar? Gus Arsad. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat afiat, murah rezeki, sukses dunia dan akhirat. Dan di sebelah lagi Bapak Ansari, beliau juga produk Tanggul insyaallah. Satu nusa, satu bangsa, satu desa sama Habib. Pada Tanggul Kulon cuma abdina mangken badai manggisan. Mudah-mudahan Pak Ansari diberikan panjang umur, sehat afiat, murah rezeki, sukses dunia dan akhirat. Para bunyai, para asatidah, para kiai sabtina tak bisa nyebut lagi situng bersitung, namun tidak mengurangi hormat kami. Allahumma shalli ala Muhammad. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah, dan siapa yang nikmat emal mangken bulu ben panjenengan epepolong dalam setung hidangan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang hatinya tidak terpaut kepada Sayyidina Muhammad. Hidangan di malam hari ini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang disebut adalah Allah dan memuji kekasih Allah Habibuna Muhammad Rasulullah. Berapa banyak Allah turunkan rahmat di tempat ini malam hari ini, maka beruntung orang-orang yang punya hubungan dengan Allah dan punya hubungan dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi yang agung, Nabi yang karim, Habibuna Muhammad Sahibus Safa'an, Nabi yang besok bertanggung jawab, di mana amal dan dosa kita dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah. Tidak ada Nabi yang bisa memberikan syafaat ila Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah orang-orang sehatnya, pecerna orang yang sehatnya nyampung punya hubungan dengan Sayyidina Muhammad. Maka beruntunglah orang-orang yang di hatinya tertanam kerinduan kepada Sayyidina Muhammad. Maka beruntunglah orang-orang yang besok yang bisa memandang wajah suci Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak Allah ciptakan mata, berapa banyak Allah ciptakan hati, dan berapa banyak Allah ciptakan kaki, tapi mereka tidak mau datang duduk di majelis ini. Karena mereka apa? Tidak ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak digerakkan oleh Allah, padahal tahu di sini ada banyak para malaikat turun di malam hari ini. Cuma kita dari benyantusa sehingga tertutup oleh hijab, tidak bisa mengetahui berapa banyak rahmat yang Allah berikan ketika kekasihnya disebut. Kenapa sedang pada ngakibi Allah Subhanahu wa taala? Doa pun ditolak oleh Allah kalau kita tidak bersolawat kepada Sayyidina Muhammad. Makanya muliakan Sayyidina Muhammad, sanjung Nabi Muhammad, puji Nabi Muhammad. Demi Allah besok di akhirat tidak ada pemandangan yang lebih indah melebihi bisa memandang Sayyidina Muhammad Rasulullah. Surga dan segala nikmatnya dan kenikmatannya, di dalamnya belum ada, tidak ada kenikmatan jika di dalamnya itu kita tidak bisa memandang wajah suci Nabi Muhammad. Makanya ayo saru ma'aman habba, seseorang ini bekal kepolong dekat orang yang cinta. Panjenengan cinta ke majelis, panjenengan cinta salawatan, pakai sarang kanjeng Nabi Muhammad. Kalau sudah kekasih yang disebut, apa yang diberikan oleh Allah? Dunia semuanya karena Sayyidina Muhammad. Sampai Allah berfirman di dalam hadits kursinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Jika bukan karena engkau, jika bukan karenamu wahai Nabi Muhammad,
tidak akan aku ciptakan dunia dan isinya ini. Berkahnya siapa? Sayyidina Muhammad. Bulepan manjenengan bisa apolong di tempat ini karena jasanya siapa? Sayyidina Muhammad. Tapi bagaimana kita meneladani tauladan baginda Rasulullah untuk membebaskan kita supaya kita menjadi orang yang beradab, orang yang berakhlak, orang yang ditata kerama. Jasa beliau luar biasa. Coba kenang sedikit Sayyidina Muhammad bagaimana dia tinggalkan anak istrinya, dia habiskan hartanya, bahkan beliau teteskan darah sucinya supaya bulan panjenengan selamat dari adab siksaan nerakanya Allah. Kira-kira mau membalas apa sama Sayyidina Muhammad? Termajar apa? Mau membalas apa sama Sayyidina Muhammad? Mana kalau kita ngaku rindu sama Nabi, cinta sama Nabi, buktikan berapa banyak kita bersolawat sama Rasulullah sehari semalam. Atau solawat kita cuma di saat sholat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dari cintanya Allah kepada Sayyidina Muhammad, ibadah pun ditolak oleh Allah kalau sampai tidak salawat kepada Sayyidina Muhammad. Ibadah pun ditolak oleh Allah. Hati-hati, muliakan Nabi Muhammad. Dan besok orang yang bahagia di hari kiamat, orang yang bisa memandang wajah suci Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini benar, makanya kalau disebutkan nama Nabi itu balas Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Satu kisah, satu cerita. Suatu saat Sayyidatuna Aisyah ini sedang menyulam bajunya. Compoan Kanjeng Nabi neka tak enggak compoan buluban panjenengan. Listrik, keramik. Coba rumahnya Nabi dari pelepah kurma bawahnya. Temar neka temar oblik, oneng temar oblik. Membubuk setuan neka oneng. Saya solut ngoncor kene kata. Suatu saat jarum mereka gegar, enak-enak di tengah-tengah menyulam baju. Sayyidatuna Aisyah gegar, yang namanya jarum. Begitu jarum jatuh, gagal. Iki mau combon bulu panjangan dari keramik listrik, jarum ngetela. Rumahnya Rasulullah gelap, tidak kelihatan, tidak ketemu. Masuk Nabi Muhammad Rasulullah di dalam kamarnya. Maka kamar itu yang tadinya gelap menjadi terang benderang. Istri Rasulullah Sayyidatuna Aisyah ada, bu ya Rasulullah, alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah, sehingga jarum yang aku pegang tadi terjatuh. Bisa abdina persane langsung bisa abdina ambil ya Rasulullah, berkat terangnya cahaya wajahmu ya Rasulullah. Nah pada pun kanjeng Nabi, wailul liman lam yarawni yaumil qiyamah. Celaka orang yang tidak bisa memandang wajahku besok di hari kiamat. Celaka orang yang tidak bisa melihat aku besok di hari kiamat. Liman ya Rasulullah, saya rakaat di saya Rasulullah, allati idza dzukiru lam yusallu alaih. Apabila disebutkan namaku, dia tidak mau mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Allahumma shalli Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Begitu cintanya Allah kepada Sayyidina Muhammad, makanya majelis ini dibacakan sholawat karena amalan yang paling tidak ditolak oleh Allah, sholawat kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah. Sudahlah, doa monta esotok di sholawat tak kira depak ke ajuran Gusti Allah. Tapi kalau doa disertai sholawat, kalau sudah kekasihnya disebut, apa yang tidak diberikan oleh Allah? Hah? Kalau sudah kekasihnya disebut, Allah perintahkan sholat, apa Allah sholat? Allah perintahkan zakat, apa Allah zakat? Allah perintahkan puasa, apa Allah puasa? Allah perintahkan haji, apakah Allah haji? Tidak. Tapi ketika Allah memerintahkan sholawat, Allah mulai demand, memulai dulu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Seungguhnya Allah dan para malaikat sholawat atas kanjeng Nabi Muhammad. Memulai dulu Allah. Tidak sembarangan orang yang dipanggil di sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman yang dipanggil. Yang tidak beriman tidak dipanggil sama Allah. Yang tidak punya hubungan sama Allah sama Sayyidina Muhammad tidak dipanggil. Tahu mereka anto pada majelis pengajian, tahu mereka kopeng ngeding mata oneng, tapi tidak dipanggil, tidak digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dipanggil orang-orang yang beriman kepada Allah. Sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang yang beriman, bersolawat salamlah kepada Rasulullah dengan takdiman yang bagus, dengan solawat salam yang istimewa kepada Sayyidina Muhammad, sanjung Nabi Muhammad. Siap mau jaga kanjeng Nabi Muhammad.
siap memuliakan Nabi Muhammad, siap sanjung Nabi Muhammad, siap mengagungkan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan pernah jauh dari Sayyidina Muhammad. Surga semua diciptakan penciptaan Allah neka sebelum setuju semua diciptakan oleh Allah. Nur Nabi kita Muhammad sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Di mana nur itu bersemayam? Neka mau cerita kita kira bubar panjenengan. Kemana nur itu? Sama Allah. Nur itu bersemayam bersama Allah. Baru Allah ciptakan ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Kimon buluan panjenengan minat turab dari tanah. Walakin Habibuna Muhammad min nurillah. Akan tetapi Sayyidina Muhammad dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Majelis kadang-kadang itu merupakan majelis yang istimewa. Makanannya para malaikat rahmatnya katurunnya malmangken dari rajana dusana buluan panjenengan sehingga kita tidak bisa melihat. Berapa banyak para malaikat bertasbih memuji Allah karena di sini ngagung-ngagi Allah, amal ja'akis Allah serta berselawat kepada Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Lanjut. Tak ketondu. Muliakan Rasulullah, sanjung Rasulullah. Ayo bersama-sama Sayyidina Muhammad. Amalan apa saya gapai panjenengan yang dilagi pagi ajuan Gusti Allah? Amalan apa besok yang akan diandalkan di hadapan Allah? Salat. Gimana panjenengan salat apa panjenengan husu? Seperti salatnya para sahabat Nabi, para tabi'in dan orang-orang minas siddiqin yang luar biasa. Salat bula berpanjenengan takbiratul ihram Allahu Akbar. Atena badai pasar. Pumaran nang melihatarnya, melari, tempe, melihat Ukul sami Allahu liman hamid. Aduh kerupai kakanan tak topen koceng ngogem. Ngocah husu. Hah? Masuk surga di mah. Pola dikenaran yang dalam malaikat panjenengan. Pola. Pas terus nyogok ke malaikat. Pola nih. Kama saya lagi. Nggak bisa, belum tentu ibadah kita dan kita belum dapat jaminan bahwa belum panjenengan masuk surga. Coba sanjung Nabi Muhammad. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam fa asyra biha. Siapa yang bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad situng kali Allah malah 10 diganjar 100 diganjar 1000 diganjar 10. Siapa yang baca solawat 5000 istiqomah setiap hari karena ma'ifil jannah besok bersama aku besok bersama kanjeng Nabi surga. Terus cinta tak cinta kanjeng Nabi, cinta di mah kanjeng doso kirang terangan bayi ya panjenengan malam apa itu acara TV itu kalau dangdutan apa biasanya itu apa dangdutan itu kalau sampai tengah malam itu apa nyaman? Akademi saya langganan oleh akademi montoju akademi gak sakar aramu burin makai cukup yang aduh ada tang senengan deh tang artis. Bagaimana dengan Sayyidina Muhammad? Mana rindumu dengan Sayyidina Muhammad? Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Nabsi Sahibu Simtutur yang karang melalui Simtutur mengatakan apa? Salatan yatasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Solawat itu yang bagaimana? Solawat yang menyambungkan ruh kita dengan Sayyidina Muhammad. Orang kalau disebut nama Nabi Muhammad, orang yang cinta sama Rasulullah, rasanya ruh mereka ingin terbang menemui kekasihnya Habibuna Muhammad. Disebut nama Nabi semakin timbul kecintaan kita, semakin timbul rasa sayang kita kepada Rasulullah. Disebut nama Nabi, seakan-akan kita ada di Madinah bersama Rasulullah di hadapan makamnya baginda Nabi Muhammad. Ini orang yang dapatkan nadrah pandangan dari Allah. Tidak semua orang itu oleh pandangan nadrah dari Allah Subhanahu wa taala bunten. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Kata panjenengan saja, saya beda kata karena dikehendaki oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk duduk di tempat ini. Nadrah pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ancaman Allah. Orang mereka oneng, gelek debu lagi. Mak repetang melihat kopeng ngeding, tapi mereka akan mendapatkan balak dari Allah Subhanahu wa taala. Akan kebenaran mereka ingkar, akan kebajikan, akan segala sesuatu kebaikan mereka tidak mau mendukung dan duduk di tempat majelis ini. Siapa itu? Khatamallah, kalau saya tutup sama Allah pintu hatinya. Khatamallah ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim. Ngeding keng kopok kupak melihat tapi buta. Hisawatu walahum adabun adim. Hati-hati. Khatamallahu ala qulubihim, apabila ditutup pintu hatinya, wala sam'ihim ngeding keng kopok, wala absarihim ngabes tapi buta. Hisawatu walahum, mereka akan mendapatkan adab yang berat. Mereka ingkar akan kebenaran Allah. Mereka tidak mau dekat karena tahu di tempat ini gak ada kebenaran dan kebajikan. Lesoh, capek, nuruti capek, makai bulan mereka capek, lesoh.
Tapi ini rahmat dari Allah, bisa sampai ke tempat ini. Demi Allah, benar bulan sombong. Setiap hari nekan orang jadwal bulan nekan setiap hari. Sehari bisa 3, bisa 2. Setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Itu pun di luar kota, di mana-mana. Kadang-kadang saya harus di Banjarmasin. Kadang-kadang tanggal 14 hari mangken 17 sekarang. Harusnya saya ada di Malaysia. Demi Allah, acara saya ada di Malaka malam hari ini. Kemarin ada haulnya Habib Idrus di Malaka. Malam ini saya harus ada acara di Malaka. Lusa saya itu ada di Bukit Serinilam. Lusanya lagi saya harus ada di Kuala Lumpur. Bersolawat, kumpul sapa, semua para mama saja. Saya batalkan karena rindu saya sama mama di Sukorambi, Pak Camat. Benar ini. Saya batalkan. Tanya supir saya tuh, jadwal saya ini tahu, beliau tahu. Di Bukit Tengkira jadwal saya ada. Tapi kita malam hari ini kepingin menyapa mama di Sukorambi sama Pak Camat yang baru ini. Subhanallah. Karena nadroh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Salawatan dulu ya. Setuju? Mohon maaf ini suara saya agak serak. Karena terlalu banyak rekaman terus ya. Ngapunten Pak Camat. Amin tadakuri jironim bidi salami mazastadam anjara min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadimatin wa awadal barku min dulma'i min idami Ya Habibi, Habibi, Ya Rasulullah, Ya Sidi, Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana, waghfir lana. هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا حبيبي حبيبي يا رسول الله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي يا حبيبي له علم اليقين النبي يا حبيبي له علم اليقين أن رب العالمين فرضت عليه أن رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه
عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه حسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين الذي قرة العين نورهم كالكوكب يبدوهم صلوا عليه نورهم كالكوكب يبدوهم صلوا عليه صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه فاجعلنا من رب فاجعلنا من الأخيار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار الرب فاجعلنا من رب فاجعلنا من الأخيار ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار رب فاجعلنا من الأخيار رب فاجعلنا من الأخيار. Lanjut Bu. Tak ketondo. Punten mangkaran ketondo to orang ngalah betal orang sareng. Orang yang memiliki kerinduan kecintaan sama Sayyidina Muhammad. Coba saya ceritakan sahabat Nabi yang bernama Thauban. Kenal panjenengan Nabi Thauban? Oneng. Oneng tahu oneng. Thauban neka sahabatnya Nabi, tetangga kanjeng Nabi Muhammad. Thauban neka kalau mirsani wajah suci Rasulullah, memandang wajahnya Nabi, saya ketepnya kalau eman dari nikmatnya memandang wajahnya Nabi, dari istimewanya wajah Nabi Muhammad. Ketep ini loh eman Thauban dari cintanya sama Rasulullah. Setiap hari Thauban neka lebet ya dalam kanjeng Nabi, as-salat ya Rasulullah, as-salat bareng ke masjid sareng kanjeng Nabi. Thauban menatokkan sandalnya Rasulullah,
sauban ngocoraki aing kebe wudhu kanjeng Nabi Muhammad, sholat berjamaah setiap hari seperti itu sauban dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu. Sehingga satu ketika sauban mereka abid tak masuk ke masjid. Sauban tak kelihatan sama sahabat-sahabat Nabi ada di masjid. Para sahabat tanya, kemana sauban? Kemana sauban? Mak sobung ongke ke masjid, kama sauban? Dilihat dengar kabar katanya sauban sakit. Ketika sauban mendengar kabar sauban sakit, sahabat Nabi Rabu itu rumah sauban, diketuk pintu rumah sauban. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka sama sauban. Kenapa sauban? Sakit apa sauban? Arah apa ban mek pocet? Kenapa kau kurus? Kau sakit apa sauban? Sampaikan kepadaku sauban. Tuli oca aki sakit apa kakek? Tuli lah ngomong sama saya sauban. Apa jawabnya sauban? Enggak, saya tidak sakit, saya tidak apa-apa. Lalu kenapa kau kurus, pucat wajahmu? Enggak, saya tidak apa-apa, kata sauban. Bergegas pergi sahabat yang lain. Hingga mereng sahabat saya lain, Rabu boleh dengar kabar sauban tak ongke ke masjid, tak ada di tempat yang biasa sholat sama jamaah-jamaah sama Rasulullah, tak ada. Berangkat lagi sahabat Rabu ke Bungur sauban, diketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka sama. Wahai sauban, ada apa kakek kau kurus mak pocet? Apa yang kau derita? Sakit apa kau sauban? Kau menderita penyakit apa sauban? Kenapa kau kurus dan pucat wajahmu? Katakan kepadaku wahai sauban. Ayo akan aku bawa engkau ke tabib, ke dokter, supaya kau bisa sembuh dan sehat. Apa jawaban sauban? Tidak, aku tidak sakit apa-apa. Aku tidak apa-apa, kata sauban. Aku sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Sampai kabar ini terdengar ke telinga mulia Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergegas Rasulullah mendengar kabar bahwa sahabatnya bernama Sauban sakit. Rasulullah pun beranjak ke rumah Sauban. Rasulullah jalan sampai rumah Sauban, diketuk pintu rumah Sauban. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Rasulullah, ya Habibullah. Dipeluknya Rasulullah oleh Sauban. Wahai Sauban, kenapa engkau kurus? Kenapa engkau pucat? Kenapa? Engkau sakit apa sauban? Debu aki engkau. Apa kau? Sakit apa kamu kok kurus, pucat, kau sampai lemah seperti ini badanmu wahai sauban? Iya ya Rasulullah. Karena di hadapan baginda Rasulullah, sauban tak berani carpak. Kalau sahabat-sahabat tadi sauban kikno topen, tapi di hadapan baginda Nabi, sauban tidak bisa berusaha. Iya ya Rasulullah, aku sebenarnya tidak sakit ya Rasulullah. Abdina tak sakit ya Rasulullah. Akan tetapi ya Rasulullah, setiap hari abdina neka meker ya Rasulullah. Engki mon surga ya Rasulullah. Pasti ajunan masuk surga ya Rasulullah. Ajunan oleh jaminan dari Allah, bahwasanya ajunan pasti surga dari Allah. Tapi sauban ya Rasulullah, sauban kita beda jaminan sama sekali. Sauban tidak punya jaminan bahwa sauban pun bahkan masuk surga. Itu ya Rasulullah. Sekalipun sauban masuk surga, itu kalau sauban di surga, apa kalau sauban masuk neraka ya Rasulullah? Abdi namun masuk neraka ya Rasulullah, pun tidak bisa melihat wajah indahmu lagi. Aku tidak bisa melihat wajah mulia. Aku tidak bisa melihat memandang wajah sucimu lagi ya Rasulullah. Kalau aku di neraka, aku sudah tidak bisa melihatmu lagi ya Rasulullah. Sekalipun abdina masuk aki surga sareng Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah, tapi tak sareng ajunan ya Rasulullah. Surga ben segala kenikmatannya sabung artinya kebaik sauban ya Rasulullah. Makanya asbabun nuzul, sebab turunnya hadis ayyuhsyaru ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan dengan orang dicinta. Wahai sauban, Rasulullah ada bu, engkau cinta sama aku sauban, engkau ingin bersamaku sauban. Itulah sebab turunnya hadis ini, ayyuhsyaru ma'aman ahabba, seseorang bakal ekpolong dekat orang yang dicinta. Engkau cinta kepadaku wahai sauban, kana ma'i fil jannah, besok bersamaku di surga. Baru lega hati sauban, baru bahagia sauban mendengar jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saya cinta sama kanjeng Nabi, besok akan bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang tak senang? Senang tak senang? Dunia ini kan sementara bu, pak, dunia ini sementara, akhirat selamanya. Umur kita ada dapat jaminan dari Allah. Engki mangken sehat bedekanto. Laku taoneng pon innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siaran pasti musalla. Cek malam yang terbungkuna anoria bah. Cek mana bedek majelis
Ke hafid neka udah pas lengkap ini mas innalillah. Berarti orang itu oleh mati. Mampu dapat kebaktan lah. Kalau nafsin daikotul maut al-baqalillah. Semua syahid pasti mati. Ini adalah bekal ladang. Mun panjenengan buka hijab Allah Subhanahu wa taala. Kalau buka hijab di malam hari ini di tempat ini antum tahu? Kali itu kelongkon malaikat Jibril demi Allah malam hari ini mengibaskan sayapnya dari Sukorambi kantor dari kelongkon sampai ke langit. Hakikatnya Allah oneng. Nah benar apa bukan Gus Hafid? Benar apa itu pakai Hafid karisa? Allah oneng. Ya Allah tapi oneng. Dan Allah pun masih bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril ada apa di tempatnya kayak Hafid ya Jibril? Allah oneng, ya Rob. Debun malaikat Jibril. Eka dito kelongkuan ya Allah amu si ajunan ya Rob. Amul jaki ajunan ya Rob. Serta solawat dengan kekasih ajunan ya Rob. Habibuna Muhammad. Coba tanya aki. Apa saya minta kasa? Beda saya terus otang alonas. Beda saya minta lanjang umur. Beda saya minta soki. Beda saya urusan sukses. Akan aku kabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa? Karena Sayyidina Muhammad Rasulullah. Malaikat Jibril sayapnya dari kantor sampai di Arsy Rahman. Tidak berhenti sebelum majelis ini bubar dan kalam salaf. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Iskaf, seorang wali kutub adab barokatil majelis, keberkahan dari majelis adalah membawa perubahan dekat orang-orang yang hadir di tempat ini. Mohon panjenengan malam mangken abekta datang sendirian, besok orang yang sukses itu bisa membawa tetangganya, bisa membawa teretena, bisa membawa bela kerabat untuk duduk di majelis ini. Itu namanya orang dakwah. Dakwah itu bukan seperti bula, bukan. Dakwah itu adalah mengajak. Enggak panjenengan ngajak ke kebagusan, ngajak ke majelis kalito, itu dakwah. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Apa majelis apa kok? Kayak apa majelis kene? Anak aduh, apa beda apa? Ngetirin beda apa nah? Tanya aki lebakan beda apa nah? Lah ngajinja, rianja, gejogetan malah pas terus masuk surga di mana? Tanya aki beban siapa? Membeda orang yang mencoba majelis. Tanya aki beban siapa? Dan orang yang barokatil majelis itu keberkahan majelis. Orang mereka tidak peleman, tidak sampai di rumahnya, tidak pulang dari satu majelis kecuali Allah pun nyepora dosa buluman majelis. Amin Allahumma. Amin. Seperti kita malam hari ini itu kehebatannya majelis. Makanya mon orang dibuka lagi sama hijab oleh Allah. Keberkahan majelis demi Allah. Walaupun tanangnya ini terpotong-potong badannya, ingin merangkak untuk duduk di majelis ini karena tahu bagaimana keberkahan dan keutamaan daripada majelis. Itu loh istimewanya majelis. Jangan pernah tinggalkan majelis. Dukung Gus Hafid. Siap? Siap bawa temannya lagi? Siap bawa tetangganya? Ajak semua anak muda ini ya. Kalian ini harapan semua. Asyabab, anak muda harus sampai tampil di depan. Bikin Rasulullah bangga, bikin Rasulullah bahagia, bikin baginda Nabi tersenyum. Bukan cuman itu, bahkan orang tuamu pun pasti senang. Tempel anak kelayapannya luar. Mungkin apa ki? Sepeda motoran dak berada temor. Obu semir merah biru ngarang garangan. Banyak tak banyak? Banyak. Saya bina ya gitu, pamer, pokangnya segini, ngancelak ngajaran numpak sepeda motor. Siapa mbun bapan dia? Tadi didik, tadi kan lagi ke agama. Banyak tak banyak mungkin? Jangan bangga seperti itu. Bangga kalau anaknya duduk di majelis, pasti tenang orang tuanya. Oh berzikir, oh anak saya sholawatan tempatnya kayak Hafid. Oh di tempat ini memuji Allah. Oh eka dito kolongkon, pasti sobung eka dito kolongkon eka cerita-cerita yang tidak indah, pasti ceritanya indah dan berkah untuk orang tuanya yang mau mengajak anaknya duduk di majelis. Allahumma sholli ala Muhammad. Iklan. Oh jai ya. Oneng Gus Hafid nama suaranya portobu. Lanjut. Inilah keberkahan majelis. Makanya orang-orang lambat neka duduk di majelis pangkengnya langgar itu apa langgar zaman dulu tuh saya beda dari kayu itu duduk di situ memberikan wejangan, memberikan nasihat. Tidak ada lain tujuannya. Sok aja pula berpacaran selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sepuh lambat neka nonton ke jalan saya bener. Tapi ingat, pele guru neka sebener beda ulama neka beda dua macam, beda ulama khair, beda ulama syuh. Beda ulama saya bagus, beda ulama saya ngajar kita bagus. Oh gak usah sembayang wis. Opo sembayang.
manunggaling kawula Gusti, menyatunya diri kita dengan Allah. Awak dhewe lha apa sembayang? Wis nang wetenge wong tuwa wis disembayangi kok. Cek nyaman. Rasulullah saja yang sudah dijamin surganya oleh Allah. Rukaan, sujadan, rokok, sujud setiap hari setiap malam. Ada beda tak beda sing ngajar lagi aneka. Mon beda orang ngajar lagi aneka selampang, usir, siap. Siap. Itu bukan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, malah ajaran semacam itu menjauhkan diri kita dari Allah, menjauhkan diri kita dari Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otak penjauh, siap. Ki kereng mon Habib Haji kereng ngongguan, boleh prai takok sobung boleh prai pon. Hati, kau usah sembahyang wis awak dhewe cukup wis. Cukup siapa cukup? Umpama salat itu makanan. Coba jangankan coba. Wah, awak dhewe delok tok ngene cukup kenyang wis. Itu taruh tawa pula. Togut Nabi pula. Dari settingnya entah tarja colon pula. Bengki. Makanan batin ini makan batin, panganan batin ini. Udah kok aja beda benteng beda gurami itu tak akan tikil boleh saya akan. Ada gerada. Allahumma sholli Muhammad. Dan lagi dukung majelis yang punya duit itu dukung. Jerecer. Jerecer. Cercer. Jerecer. Soalnya makin dari Lombok bulan ngaji sampai makin nih. Sobung ketap orang cerek masuk surga, sombu. Pon bulan ngaji mandi mabot tobu pon. Sobung ceritanya surga orang cer, orang Lombok banyak masuk surga. Siap. Ya teka Lombok jadi teka biaki palober banjarangan begini. Lo kada rem kan ki. Bener, wah harus jadi bener Habib Rasulullah. Lempon. Jangan. Islam itu menata sampean itu dengan segala sesuatu sistem yang baik. Mau negara panjenengan pekabiakin ya ampun. Ndak ngelarang sampean amal. Silakan sampean punya rezeki. Sampean taruh di pondok pesantren ini, taruh di majelisnya Gus Hafid. Silakan dukung sumbang karena ini amalan yang paling tidak ditolak oleh Allah dan ini yang akan menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tahu, sedekah yang dikeluarkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghapus 700 kemurkaan Allah kepada yang bersedekah. Mereka mempanjenengan sedekah. Tapi tahun nih, insya Allah menurut kantor, lecere nama bunten. Oh bunten, amin, amin Allahumma. Nah, kira nih kamu beramal. Oh pengawajan 10.000, 5.000, beda ibu bareng saya apa? Benjerang terangan bayi tanya. Pesennya beda 10.000-an, 5.000-an, 2.000-an. Apa yang minta amal sampai senapa? 2.000 masuk surga. Hah? Biskup bila berapa biskup bila? 50.000 surga 2.000. Dimma masuk surga ada. Maryam lewat lambat 2.000 terus masuk surga. Tak tarja malaikat lagi. Paling siratul mustaqim tanya lagi malaikat. Cong anu nih ban loncat TV apa tarja? Malaikat cari malaikat lobar. Aduh ibu terus masuk surga. Tapi yang penting ikhlas ki. Ki sekonek mun tak ikhlas. Ke apa kan ki? Banyak mun ikhlas. Karuan banyak tapi ikhlas kan ki. Bulan kan ngajarin nonton kajian saya bagus. Bener bulan kan tujuan panjenengan supaya cerai punten. Sekonek mun tak ikhlas ke apa kan ki. Salah ngabri duit bukit nyamuran. Wan buat dia boleh tahu orang manja mana teduk. Dah. Apa panjenengan saya kayak tanggung di panjenengan apa yang banyak ke majelis kajian itu paling banyak. Tapi ikhlas, tersenyum, seneng tak seneng. Bener-bener karo panjenengan Kanjeng Nabi neka bunga atas keberadaan umat malah mangken. Allahumma sholli Muhammad. Mangkana sobung cerita na swarga neka orang yang cer. Pon lah buka lah sekitab selorek, sekoneng, sebiru, sobung. Karena sedekah yang dikeluarkan debunya Allah baliasdat tambah. Dari kamma min haitsu la yahtasib, dari jalan tak sangka-sangka. Jangan pernah kita bisa menghitung bagaimana nikmatnya Allah. Nikmat yang mana yang kau dustai dari Allah Subhanahu wa taala. Saya jar pakir sana panjenengan. Jangan pernah kita bisa ngitung nikmatnya Allah. Terus hitungan nikmat Allah panjenengan. Padahal rumus sih pula. Gampang tak repot. Mata nih kalau repot sehari semalam nyewa nasa apa sama sejam Allah. Fasilitas dari Allah dia kasih situng be. Berapa
berapa tahun pun pengaki pun obeng apa jenengan mulai lembek situ ngan panjenengan saya paling mode pun senapa rupiah pun sehari semendua berapa tahun pengaki benen tanang keriki tung situng lagi berapa majar berapa asokor kalau Allah sholat tak poron apa kalau Allah minta bajaran tak aqimus sholat perintah Allah sholat wa atuz zakah perlu lagi zakat berakhlak adab kareng sepodua saya bagus paham beda saya tak bagus kareng sepona asbabul jannah ya sebab-sebab swarga negara karena sepodua orang tuamu bukan babu hati-hati ibumu bukan babu ibumu adalah manusia yang paling berjasa setelah baginda Rasulullah adalah ibu kita yang melahirkan kita. Hati-hati sama ibumu. Mulai kena impen, esosoen, etulang, pelaki kelampi, sakit, diobatkan, tidak punya pese, mas-mas naik jual, asal anak bisa berobat. Bener? Setelah anak raja, anak ibu sekolah di titel, sembarang macam, mana rekan babuna. Todus sama maknya, dia manusia yang paling berhati-hati karena ridhona Allah neka ridhona sepodua ridhullah fi ridhul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Hati-hati dengan ibumu, kau durhaka kepada ibumu walaupun amalmu berjuta-juta beratus-ratus juta, walaupun sujud rukukmu sudah beribu-ribu rakaat, tapi kau bikin sedih hati ibumu, kau lukai hati ibumu, kau bikin menangis ibumu, surga bukan milikmu lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang baik sama ibunya, nasihat dari Habib Saleh Tanggul pon lah, maka panjenengan ngaji kelon Quran benare tapi ibumu tidak ridho, tidak ikhlas atas keadaanmu, Allah pun tidak akan ridho. Ridho Allah fi ridhul walidain, ridho Allah akan ridho sepodua wa suhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah, marahnya Allah juga karena marahnya kedua orang. Hati-hati dengan ibumu. Yang pasti punya ibu, minta maaf sama ibumu, yang baik sama ibumu, senyuman sama ibunya, jangan ceng nyeroteng ya dan sepun namanya soro walau takobi ufin. Bener Ustaz? Ngocak ufne kalau tak oleh. Ibumu tidak pernah kesel. Coba jam 2 malam, jam 3 malam nangis panas badannya. Orang tua kita, bapak sama ibu kita gantenan gendong. Bener Bu? Nggih Bu? Bener Bu sendi anak? Nangis cerewet di saat orang lain bisa tertidur lelap, anaknya cerewet, bapak ibunya gendong-gendongan sampai tengah malam, sampai subuh tidak tidur. Berapa banyak kita sudah nyiksa sama ibu kita, berapa banyak kita bikin sedih orang tua kita, berapa banyak kita teteskan air mata ibu dan bapak kita. Mana balasan kita kepada kedua orang tua kita? Mana bakti kita kepada ibumu? Jangan kau menganggap dirimu sudah hebat, nak. Tidak, tanpa dia kau bukan apa-apa. Yang baik sama ibunya, demi Allah haram surga itu dimasuki oleh orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Siapapun kamu, walaupun kamu sugih, walaupun banyak hartanya, tapi kau bikin sedih ibumu. Jangan sampai ibumu datang ke rumahmu minta duit. Jangan sampai kamu datang, ibumu datang ke combon manjenengan, nah bu tadi beras, nah ibu udah punya gula, nah ibu udah punya boboan. Lihat kalau datang ke rumahnya orang tuanya, buka dapurnya, lihat di lemari dapur tuh ada gula, tak beras. Lihat dompet ibumu tuh punya duit apa enggak. Anak foya-foya kemana-mana, anak jalan-jalan kemana-mana, oke. Hah? Anak dengan segala sesuatu fasilitasnya, ibumu di rumah, datang ke rumah ibunya tidak bawa apa-apa, malah kok angkok dari sempurna. Beda tak beda? Itu loh hati seorang ibu. Mana sekarang ini saatnya Anda untuk bisa berbalas budi kepada orang tuamu, walaupun balasanmu tidak ada apa-apanya, tapi setidaknya keberito orang sepodua, bikin bangga orang tuamu, bikin bahagia ibu bapakmu. Kita tidak tahu masih kecil anak itu boburnya harus ada, susunya harus ada. Kita tidak tahu neng. Orang tua kita minum air sumur, kita tidak tahu. Anaknya minum susu, anaknya makanannya bergizi. Orang tua kita minum air sumur, akan anaknya sekolah, disediakan makanan, pulang
Orang tuanya lah mau ngambil ikannya saja takut, mengambil lauknya takut. Nunggu anaknya makan dulu, setelah anaknya makan puas baru orang tuanya makan. Beda tak beda kan aneka kan? Mana balasan kita sama ibu kita? Sebentar lagi kita pulang. Yang membukakan pintu rumah kita insya Allah ibu kita yang masih hidup. Tangannya yang mulai gemetar, kulitnya yang mulai keriput. Dulu orang tua kita cantik, dulu ibu kita kuat, dulu orang tua kita sehat. Sekarang sudah tua, sebentar lagi dengan gemetar tangannya akan membukakan pintu. Raih tangan mulia itu, cium tangannya, cium kakinya, cium keningnya, minta maaf, minta ridho. Demi Allah, orang tuamu pasti akan memaafkanmu. Demi Allah, ibumu pasti memaafkanmu. Demi Allah, ibumu pasti akan meridhoimu. Sekalipun kau tidak bisa memberi sama ibumu dengan banyak, sekalipun kau tidak bisa membuat ibumu bahagia dengan sepenuh hatinya, tapi karena perbuatanmu kepada ibumu, itu yang membuat sebab-sebab surgamu di hadapan Allah SWT karena bakti kepada orang tuanya. Hati-hati sama ibumu, hati-hati sama abahmu. Kadang-kadang bapak kita meninggalkan syariat, meninggalkan sholat, anaknya yang minta sepeda motor, minta mau beli ini, beli itu, sampai orang tua kita harus nyari kemana, tidak tahu, utang sana, utang sini. Ya Allah, anak tidak tahu apa-apa, pokoknya ono. Setelah besar anaknya, mana mau bantu sama bapaknya. Pertemuan malam hari ini mudah-mudahan mendapatkan nadroh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan malam hari ini mudah-mudahan tidak dijadikan pertemuan yang terakhir. Pertemuan kita di sini karena sebab cinta kita kepada Allah dan karena kekasih Allah Habibuna Muhammad. Mudah-mudahan Musafir diberikan panjang umur, sehat afiat, murah rezeki, tetap istiqomah dalam membimbing majelis ya Rabb, dan semua jamiahnya insya Allah semakin lebih banyak, semakin lebih berkahan semua anak-anak hadrohnya dan semua para pecintanya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kenikmatan dunia dan akhirat, dan semua pejabat-pejabat pemerintah yang hadir di sini, mudah Allah berkahi semuanya. Amin amin Allahumma amin ya Rabb. Tidak akan pulang dari tempat ini ya Allah, tidak akan pulang ya Allah kecuali Kau sudah kabulkan doa kami ya Allah. Ya Rabb, yang datang di tempat ini ya Allah, serabukan itu kelongkuan ya Allah, keluarganya pada sakit ya Allah, berkat kedudukan dan kemuliaan Habibuna Muhammad, sembuhkan dari sakitnya ya Rabb. Serabukan itu kelongkuan ya Allah, dan uji dengan ujian yang banyak yang berat ya Allah. Pulang dari tempat ini ya Rabb, angkat ujiannya ya Allah, gantikan dengan kabar gembira diberkati Habibuna Muhammad yang datang tempat ini ya Allah, penuh dengan permohonan dan berjuta pengharapan kepadamu ya Allah. Demi kedudukan dan kemuliaan Sayyidina Muhammad ya Allah, kabulkan semua hajat-hajatnya ya Rabb. Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah. Kami yang ada di sini pecinta Habibuna Muhammad, kami yang ada di sini ingin selalu bersama Sayyidina Muhammad. Kami yang ingin di sini semuanya ya Allah ingin bersama-sama kekasih hati kami Habibuna Muhammad. Rabbi Allah, demi besar cinta kami kepada Sayyidina Muhammad ya Allah, jumpakan kami dengan Habibuna Muhammad ya Allah, dalam keadaan terjaga ataupun bermimpi ya Allah. Rindu kami berjumpa sang Nabi ya Rabb, rindu kami ingin bisa memandang wajah suci Habibuna Muhammad. Rabbi Allah, izinkan kami bisa mencium aroma Sayyidina Muhammad. Rabbi Allah, izinkan kulit kami bisa bersentuhan dengan kulit Sayyidina Muhammad. Rabbi, ikat kami dengan ikatan yang tak akan pernah terputus dengan Habibuna Muhammad. Rabbi Allah, Rabbi Allah, kelak kumpulkan kami bersama Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang datang ke tempat ini semuanya ya Allah, di majelis ini ya Allah, kabulkan semua hajat-hajatnya, keluarganya, tetangganya, sahabat-sahabatnya ya Allah. Berkahi ya Allah, ampuni semua dosanya ya Allah. Kedua orang tua kami, ibu dan ayah kami, istri dan suaminya, anak-anaknya ya Rabb, berkahi umurnya, berkahi rezekinya, tambahkan dengan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Hindarkan dari segala musibah, bala, penyakit dan fitnah ya Allah. Angkat derajat kami ya Allah di sisimu ya Allah, diberkati Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim, banyak permohonan
kami kepadamu ya Rabb. Salat kami sedikit ya Allah, ibadah kami sedikit ya Allah, bahkan sunnah-sunnah gak pernah kami kerjakan ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, rahmatmu lebih mendahului daripada murkamu. Rabbi, lihat kami malam hari ini. Wahai Allah, pandang kami malam hari ini. Wahai Allah, lihat kami di tempat ini ya Allah. Kami dunub ya Allah. Kami banyak dosa ya Rabb. Kami banyak maksiat ya Allah. Tak terhitung berapa banyak dan dosa dan maksiat yang kami lakukan dan kami kerjakan ya Allah. Ya Rabbi, pulang dari tempat ini ampuni kami ya Allah. Bukankah kau berfirman di dalam hadis qudsimu ya Allah, siapa-siapa orang yang duduk di satu majelis, di situ memujiku, memuliakanku, serta bersolawat kepada kekasihku Habibuna Muhammad, maka akan aku ampuni dosanya. Itu kami malam hari ini di sini ya Allah, di tempat ini ya Rabb, ampuni kami ya Allah, sehingga kami tidak pulang dari tempat ini kecuali Kau sudah ampuni dosa kami. Rabbi, permohonan kami yang paling akhir, kematian pasti datang kepada kami, malaikat maut pasti akan datang kepada kami. Tidak ada satupun yang bisa lolos daripada kematian. Yang kekal hanya Engkau ya Rabb, al-baqa lillah. Rabbi, saat menyakitkan pasti datang kepada kami, saat menakutkan pasti datang kepada kami. Tidak ada satupun yang lolos daripada kematian. Malaikat Israel pasti datang kepada kami. Rabbi Allah, kami mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb. Saat itu pasti datang, saat mencekam, menakutkan, pasti akan mendatangi kami. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup pasti akan binasa, akan mati. Rabbi, kami mohon ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah, jika saat itu datang kepada kami ya Rabb, tak berlaku berapa banyak harta kita untuk sokokan, tak berlaku apapun ya Allah. Rabbi, saya tak berlaku berapa banyak harta yang kami miliki ya Allah untuk menolak daripada kematian. Ya Allah, di penghujung sakaratul maut kami, izinkan lisan kami melafazkan kalimat La ilaha illallah. Akhiri kami dengan husnul khatimah. Kami ditunggui oleh Sayyidina Muhammad. Kami dijaga saat sakaratul maut kami oleh Sayyidina Muhammad. Dan ruh kami dibawa terbang, dikawal oleh Sayyidina Muhammad. Allahumma hatim lana bil iman, Allahumma hatim lana bil Islam, Allahumma hatim lana bi husnil khatimah. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithim wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tada'na dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadaita wala hajatan min hawajid dunya wal akhirah laka fi ridha wa lana fi salah illa qadaita wa sarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul bisril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi saya mohon maaf, sebetulnya saya ingin berlama-lama, ini pun pukul 10 kurang seperempat. Insya Allah saya tidak janji, tapi saya akan datang lagi ke tempat ini. Kalau bukan karena kunci, masa terbuka pintu lemari? Kalau bukan karena janji, masa Habib Hadi sampai kemari? Allahumma shalli ala Muhammad. Dukung Gus Hafid, muliakan majelisnya, bawa yang lebih banyak lagi. Siap dukung Gus Arsad. Tahu Gus Arsad? Dari siap dukung, siap menangkan. Insya Allah kita bersolawat lagi bersama beliau. Amin Allahumma. Pak Ansori, mudah-mudahan keberkahan semuanya.
emak-emak semua yang di sini mudah-mudahan ojo lali moco solawat, tetap istiqomah untuk duduk di tempat ini bersolawat. Bapak-bapaknya semua jangan lupa baca solawat, jaga majelis ini, besarkan majelis ini karena ini tabungan menuju rahmatnya Allah besok. Amin Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.